atas rahmat, karunia, dan kesempatan yang masih Allah berikan, sehingga ibu masih boleh bertemu dengan adik-adik yang cantik dan adik-adik yang Masya Allah ganteng. Masya Allah. Oke, adik-adik, di sini ada yang dari Banggai, ada yang dari Kota Mobagu, karena semua bermacam-macam suku, mari kita aturkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang namanya tidak hanya terkenal di Kota Banggai, yang namanya tidak hanya terkenal di Kota Mobagu, tidak hanya terkenal di Kota Manado, dan tidak hanya terkenal di Kota Gorontalo, tetapi namanya terkenal di seluruh dunia. Bahkan namanya ini menjadi nomor urut pertama dalam bukunya Muslim saja yang lupa, dalam bukunya 100 orang yang paling berpengaruh, dan namanya berada di tempat nomor pertama. Nah, itu mari kita doakan semoga syafaatnya bisa sampai kepada keluarga, kerabat, dan sahabat, dan insya Allah boleh sampai kepada orang yang ada di ruangan ini. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa, dan minta satu orang yang paling full, cukup full, saudari Edi, kepada saudari Edi. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita sama-sama membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Ibu akan membagikan ilmu tentang sumber hukum Islam. Tetapi sebelum itu, pasti ini kan masih momen lebaran ya, 3 minggu sebelum dari sini itu ada lebaran. Hamin 1 sebelum lebaran, peristiwa apa yang terjadi? Yang viral. Itu peristiwa perbedaan sholat di handphone ibu itu sempat viral, barangkali pun ada di handphone kalian. Itu orang-orang yang status saling menjelekkan satu sama lain hanya karena perbedaan dan sholat. Padahal jika kita menggunakan sumber-sumber hukum Islam yang nantinya akan dijelaskan, itu tidak akan terjadi saling menjatuhkan, saling mengejek, dan saling menghina. Baiklah, karena kita gunakan kotak penuh ya. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran ini adalah buku petunjuk atau pedoman yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, adalah buku petunjuk hidup kita. Jadi segala masalah yang terjadi di dalam hidup kita itu telah diatur di dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis. Nah, hadis ini adalah segala perkataan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum. Contohnya, apabila di Al-Quran memerintahkan kita di sini untuk sholat, tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara untuk sholat, dan tata caranya itu bisa kita lihat pada perbuatan pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para ulama ketika menetapkan suatu hukum dengan tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat,
Misalnya contoh yang Ibu dapati itu ketika ada dua orang yang berbeda pendapat dalam hal mengirimkan doa kepada orang yang telah meninggal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihahnya itu tidak sampai. Nah, itu berlandaskan atau dalil dari apa yang Nabi lakukan, karena Nabi tidak pernah mengirim doa kepada keluarganya dengan mengirim Al-Fatihah, itu tidak pernah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi daripada sumber-sumber hukum Islam. Adik-adik ini apa? Bulan. Bakteri. Coba baca ini apa? Google. Apa? Nah, adik-adik, kalau misalnya ini dilambangkan dengan matahari, dilambangkan dengan cahaya ya, bisa menyinari. Nah, kalau misalnya adik-adik ingin mengambil tempat atau mengambil barang, benda, tapi tidak mempunyai cahaya, apakah bisa? Tidak. Apakah bisa? Tidak. Jika adik-adik ingin pergi ke suatu tempat, tetapi adik-adik tidak tahu tempat itu ada di mana. Kalau misalnya dulu kota, kalau sekarang Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Ini adalah sumber-sumber hukum Islam yang bisa kita jadikan dalam pedoman hidup kita. Segala problematika yang terjadi di dalam hidup itu kita bisa terlandaskan dengan keempat sumber hukum ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu menjelaskan atau mengimplementasikan apa saja yang ada di dalam Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Tetapi di sini Ibu akan mengambil dua saja, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi sebagai salah satu evaluasi juga, Ibu meminta dua orang maju ke depan dan kita akan mencontohkan kepada teman-teman yang lain. Dua orang, Batis dan Alma. Silakan. Dan pertahankan apa yang kalian lihat itu. Argumen yang akan kalian sebutkan. Baik. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, tadi Balkis telah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan kita, ada laki-laki, ada perempuan. Balkis dari mana nih? Alma dari? Tetapi berbeda daerah. Daerah mana? Alma? Oke, selanjutnya. I. Bahasa kasar yang ada di Gorontalo itu apa ini? Tidak apa-apa. Oke, karena mendengar, boleh diulang aja. Bahasa kasarnya Gorontalo apa? Bisa dengar? Untuk ada yang lain boleh
jika kita sudah saling mengenal, maka kita akan lebih saling memahami. Dan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, selanjutnya kepada Ahmad, silakan untuk dibaca surat cinta dari Rasulullah. Di sini ada hadis riwayat Muslim. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu dia hadis dari Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang jikalau ia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna keimanan seorang Alma jika Alma tidak mencintai Balkis seperti Alma mencintai dirinya sendiri. Sebaliknya, tidak sempurna keimanan seorang Balkis jika Balkis tidak mencintai Alma seperti Balkis mencintai diri Alma sendiri. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik di sini bersaudara? Bersaudara? Iya. Alma dan Balkis bersaudara? Bersaudara sesama muslim. Kalau misalnya kalian mengaku bersaudara, maka dengarkan ayat yang akan diminta dibacakan oleh saudari Putri. Kepada adik Putri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. terima kasih Putri. Nah, selanjutnya Ibu punya surat untuk kalian berdua, tetapi ini dibaca di dalam hati saja. Ini untuk Arman dan ini untuk Balkis. Silakan dibaca.